Salam teman-teman, untuk psikologi kepribadian selanjutnya kita sudah mulai masuk ke dalam teori-teori kepribadian ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah konsep psikoanalisa yang salah satu tokohnya adalah yang kali kita bahas duluan adalah Sigmund Freud. Nah, apa aja sih di dalam psikoanalisa itu gitu ya. Jadi tadi pencetusnya adalah Sigmund Freud, dia itu hidup dari tahun 1856 sampai 1939. Psikoanalisa atau pendekatan psikoanalisa yang dikemukakan oleh Freud ini berangkat dari pengalamannya dia sebagai dokter. Pasien-pasien yang dia hadapi itu adalah penderita depresi, kecemasan, dan perilaku obsesif. Hanya saja penyebab sakitnya itu bukan karena fisik, tapi lebih karena mentalnya dia. Nah, temuannya dari Freud ini adalah adanya konflik dan trauma emosional di masa kecil. Biasanya sih di awal masa kanak-kanak. Nah, tujuannya penyembuhan ini digunakan untuk membawa ingatan-ingatan dan pikiran-pikiran yang ditekan atau yang direpresi ataupun yang supresi, yang diasumsikan sebagai perilaku tidak normal ke tingkat kesadaran. Nah, terus kemudian teori dasar yang digunakan adalah adanya kesadaran, conscious, kemudian ada prasadar atau bawah sadar, preconscious, dan ketidaksadaran atau unconscious. Nah, kemudian ada tiga level di dalam kehidupan mental life seseorang yang dikemukakan oleh Freud. Yang pertama ada yang disebut sebagai superego, kemudian ego, dan id. Nah, superego ini adalah kesadaran kita yang dirasakan secara sadar dan ini realitas gitu ya. Terus kemudian kalau prasadar ini batas antara sadar dan bawah sadar gitu ya. Itu di egonya muncul dalam bentuk mimpi, available memory gitu ya. Kemudian ketidaksadaran itu bicara terkait dengan unconscious atau ID, segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke kesadaran. Biasanya ini terlihat dari adanya nafsu maupun insting gitu ya. Nah, dalam psikoanalisis struktur kepribadiannya seperti apa sih? Tidak terlepas dari 3 level mental life yang tadi disampaikan oleh Freud gitu ya, bahwa ada yang disebut id atau das es, sistem kepribadian yang aslinya dia gitu ya, dibawa sejak lahir dan dia menggunakan prinsip kenikmatan. Jadi apapun yang dia lakukan itu adalah dilandasi oleh pleasure principle dan menghindari rasa sakit ya. Biasanya ini bicara terkait dengan insting. Terus kemudian ada 2 instingnya, yaitu insting seksual dan insting agresif. Terus kemudian kalau kita lihat kembali ada kelompok insting itu ada life instinct, ada death instinct gitu ya. Life instinct itu relate dengan lapar, haus, seks. Kemudian kalau death instinct itu berbicara tentang kekuatan destruktif, bisa self injury, suicide, atau yang ditujukan dalam bentuk agresi. Kemudian yang kedua adalah ego yang biasanya kita sebut sebagai das ich gitu ya. Nah, ego ini berkembang dari id. Ego ini berkembang dari dorongan-dorongan yang tadi kita bahas, tapi prinsipnya menggunakan prinsip realita. Jadi fungsinya menjaga keseimbangan antara id dan superego itu sendiri atau dengan kebutuhan lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga bicara terkait dengan superego. Superego ini merupakan prinsip-prinsip moral dasarnya dan dia berkembang dari ego. Nah, dorongan-dorongan ini merupakan dorongan-dorongan untuk berbuat baik yang mengikuti norma-norma masyarakat terkait dengan ketentuan-ketentuan mana sih yang disebut baik dan mana yang disebut buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, struktur personalitinya, struktur pribadiannya kalau kita lihat dari ketiga hal itu tadi, maka ego itu sesuatu yang sifatnya nampak ya, karena dia kan realita gitu ya. Sementara id dan superego itu sesuatu yang dia unconscious gitu ya. Dan dia kalau kita gambarkan dari iceberg itu kan biasanya yang kelihatan pucuknya aja ya, yang bawahnya kan keluar gede banget. Nah, itu terdiri dari id dan superegonya. Nah, ini kurang lebihnya sama dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa ada id bicara tentang unconscious, ego tentang conscious, superego bicara tentang bagaimana ini concern dengan morality, terkait dengan benar dan salah. Nah, ada 3 tipe ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan hubungan antara id, ego, dan superego,
Ini ada 3 hal secara hipotetis. Pertama, individu yang didominasi oleh id. Biasanya orang-orang ini orang-orang yang didominasi oleh kesenangan semata, didominasi oleh prinsipal pleasure principle, dorongan-dorongannya dia. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang didominasi oleh superego. Orang-orang yang didominasi superego ini biasanya orang-orang yang cenderung mudah merasa bersalah, orang-orang yang cenderung inferior, rendah diri gitu, orang-orang yang merasa bahwa diri realitanya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dan yang sehat itu adalah individu yang secara psikologis didominasi oleh ego. Jadi yang memang dia melihat dirinya itu secara realnya ya seperti itu, secara nyatanya seperti itu. Ini seimbang antara hubungan antara id dan superegonya itu benar-benar bisa dikelola, dikontrol oleh si egonya seseorang tersebut. Demikian ya prinsip dasarnya dari apa yang diajarkan oleh Freud. Jangan lupa tetap dibaca referensinya untuk memberi